Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi yang cerdas, hebat, dan berkarakter. Welcome back to Mr. Arsan YouTube channel. On this opportunity, we will continue our lesson in chapter 6 grade 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu bab 6 kelas 7. In the previous lesson, we have learned about job and profession. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pekerjaan dan profesi. So now, we will learn about people's habit. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan orang-orang. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dari contoh yang dipelajari, siswa mampu menceritakan kebiasaan diri sendiri maupun orang lain menggunakan bahasa Inggris. Are you ready, everyone? Let's get started. On this opportunity, we will play the roles of the speakers in the conversation. Pada kesempatan kali ini, kita akan memainkan peran dari pembicara yang ada di percakapan. Here are what we will do. We will listen carefully to our teacher reading the conversation. Jadi, kita akan mendengarkan secara seksama kepada guru kita membacakan percakapan tersebut. Second, we will repeat the conversation after our teacher, sentence by sentence. Kedua, kita akan mengulangi percakapan tersebut setelah guru kita, kalimat per kalimat. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian, di dalam kelompok, kita akan memainkan peran dari pembicara yang ada di percakapan tersebut. Are you ready? Let's get started. Please pay attention to the conversation between Siti and Benny in the classroom. Good morning, Benny. Good morning, Siti. How are you today? I'm doing very well. You arrive very early. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Deo is not here. She's late. Don't worry, I will help you clean the classroom. Thank you, Siti. You always help other people. You are welcome, Benny. Nah, adik-adik, itulah tadi percakapan antara Siti dan Benny yang ada di dalam ruang kelas. Nah, sekarang mari kita artikan secara bersama-sama. Siti mengatakan, "Good morning, Benny." Artinya, selamat pagi, Benny. Kemudian Benny menjawab, "Good morning, Siti. How are you today?" Artinya, selamat pagi, Siti. Apa kabarmu hari ini? Siti, "I'm doing very well." Yang artinya, kabar saya baik. Kemudian Benny, "You arrive very early."
Do you arrive early every day? Nah, artinya adalah kamu sampai sangat pagi. Apakah kamu sampai lebih awal setiap hari? Siti, yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Oke, Siti menjawab, ya, saya selalu datang ke sekolah lebih awal. Saya selalu meninggalkan rumah pukul 6 pagi. Saya tidak ingin terlambat. Benny, apakah kamu membersihkan ruang kelas sendiri? Kemudian Benny, Dayu is not here, she's late. Artinya, Dayu tidak ada di sini, dia telat. Oke, Siti, don't worry, I will help you clean the classroom. Artinya, jangan khawatir, saya akan membantumu membersihkan ruang kelas. Benny, thank you Siti, you always help other people. Oke, artinya terima kasih Siti, kamu selalu membantu orang lain. Siti, you are welcome Benny. Artinya sama-sama Benny. Oke, well everyone, itulah tadi percakapan antara Siti dan Benny di dalam ruang kelas. Oke, nah sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Asking for people's habit. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan kebiasaan orang-orang. Perhatikan contoh pertanyaan berikut ini. Do you arrive early every day? Yang artinya, apakah kamu sampai lebih awal setiap hari? Dan contoh yang kedua, do you clean the classroom by yourself? Apakah kamu membersihkan ruang kelas sendiri? Oke. Kemudian jawabannya, yes, I do. I always come to school early. Yang artinya, ya, saya selalu datang ke sekolah lebih awal. Nah, dari contoh pertanyaan tersebut, if the question, jika pertanyaannya diawali dengan do you, oke? Maka jawabannya yaitu yes, I do, yang artinya iya. Dan jika menjawab tidak, maka kita katakan no, I don't. I always, ya. Artinya saya selalu, atau I usually, saya biasanya. Nah, kemudian perhatikan di sini. Do, I, you, we, they. Jadi, apabila subjeknya adalah I, you, we, they, maka yang digunakan yaitu do, yang artinya apakah. Jadi, apabila kalian ingin membuat kalimat lengkap, maka bisa kalian gunakan. Contoh kita pakai subjek you. Do you arrive early every day? Misalnya, you diganti dengan subjek they, maka do they arrive early every day? Dan misalnya, subjeknya adalah we, maka do we arrive early every day? Nah, seperti itu ya. Jadi penggunaan do digunakan apabila subjeknya adalah I, you, we, dan they. Oke, next. Tadi kita sudah belajar tentang do, maka sekarang kita belajar tentang does. Perhatikan contoh pertanyaan berikut ini. Does she arrive early every day? Yang artinya, apakah dia, perempuan, sampai atau tiba lebih awal setiap hari? Contoh yang kedua, does he clean the classroom by himself? Yang artinya, apakah dia, laki-laki, membersihkan ruang kelas sendiri? Oke, jadi ini semua sama ya, yang membedakan adalah does dan do serta subjek she, he. Oke, perhatikan. Maka jawabannya adalah yes, she does. Kalau dia laki-laki, maka yes, he does. Kemudian jawabannya she always comes to school early.
Ya, yang artinya ya, dia perempuan selalu datang ke sekolah lebih awal. Oke, sekarang if the question, apabila pertanyaannya menggunakan dash, berarti subjeknya mesti she, he, atau it. Bisa juga nama orang yang sifatnya tunggal atau sendiri, ya. Does she, he, it always, yang artinya apakah dia perempuan, dia laki-laki, it ini bisa hewan, ya. Apakah dia selalu, ya, maka jawabannya adalah the answer is, jika jawabannya ya, maka jawabannya adalah yes, she does. Dan jika jawabannya tidak, maka no, she doesn't. Doesn't ini singkatan dari does not. Oke, kemudian jawabannya she always atau she usually, ya. Oke. Nah, jika subjeknya she, he, atau it, maka pertanyaannya diawali dengan does. Oke, semuanya paham ya? Baik, sekarang perhatikan. Jika pertanyaannya diawali dengan do, maka jawabannya yes I do atau no I don't. Nah, kemudian apabila pertanyaannya diawali dengan does, maka jawabannya yes she does atau no she does not, ya. No she doesn't. Oke, everyone, saya harap kalian paham tentang penjelasan dari materi tersebut. Oke. Now we will work in groups. Jadi sekarang kita akan bekerja di dalam kelompok. We will make a list of the statements related to the habits of the people in the conversations. Jadi kita akan membuat daftar dari pernyataan yang berkaitan dengan kebiasaan orang yang ada di percakapan tersebut. Oke, here are what we will do. Nah, inilah yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Pertama, kita akan mempelajari contohnya secara seksama. Oke. Second, we will copy the table in our notebooks. Nah, kedua, kita akan mengcopy, ya, atau menduplikat tabel tersebut di buku catatan kita. Third, we will discuss the right statements to complete the table. Kemudian, yang ketiga, kita akan mendiskusikan pernyataan yang benar untuk melengkapi tabel tersebut. Then, we will complete the table based on the result of our discussion. Kemudian, kita akan melengkapi tabel tersebut berdasarkan hasil dari diskusi kita. Oke? Kita lanjut. Oke, ini percakapan tadi between Siti and Benny. The answer is, jadi di sini harusnya I always arrive to school early, ya. Yang artinya saya selalu sampai ke sekolah lebih awal. Yang kedua, di sini ada pernyataan dari Siti lagi. I always leave home at 6. Nah, yang artinya saya selalu meninggalkan rumah atau berangkat dari rumah pada pukul 6. Ya, itu tadi kebiasaan. Kemudian ada lagi, you always help other people, yang artinya kamu selalu menolong orang lain. Oke, jadi itulah tadi jawaban tentang kebiasaan dari Siti. Oke, everyone, as usual, I always give you homework. Jadi seperti biasa saya memberikan kalian tugas, and the homework is make a list related to people's habit among Dayu, Udin, Edo, and Lisa in the conversation. Nah, jadi tugasnya adalah buatlah sebuah daftar yang berkaitan dengan kebiasaan antara Dayu, Udin, Edo, dan juga Lisa. Oke, everyone, jadi kalian buat atau jawab seperti contoh sebelumnya ya. Oke, I think that's all what I can share you for today. Thank you so much for your attention. Bye.